Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Hubu dengan NIM 85859759 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional yang dikaitkan dengan pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh proses pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip utama pendidikan yang masih relevan hingga saat ini. Ingarso sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan, guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan nilai kehidupan. Ingmadya mangunkarso, yang berarti di tengah membangun semangat, guru berperan mendampingi dan memotivasi peserta didik agar aktif dalam proses belajar. Tuturi handayani, yang berarti dari belakang memberi dorongan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan. Ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan. Dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak. Sesuai dengan prinsip Ingarso sung tulodo, misalnya, guru menunjukkan cara mencari informasi yang valid dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Prinsip Ingmadya mangunkarso terlihat ketika guru menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui platform digital seperti video pembelajaran, kuis online, dan diskusi virtual yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sedangkan tuturi handayani dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber digital, sementara guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital yang menyebabkan siswa mudah terpengaruh hoaks, menurunnya interaksi sosial akibat penggunaan gawai yang berlebihan, munculnya masalah karakter seperti plagiarisme dan cyberbullying, belum meratanya kemampuan digital guru serta akses teknologi di berbagai daerah. Yang keempat, refleksi pilar Ki Hajar Dewantara sebagai solusi pendidikan nasional. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga harus membentuk karakter peserta didik. Prinsip keteladanan, motivasi, dan pendampingan yang terkandung dalam Ingarso sung tulodo, Ingmadya mangunkarso, dan tuturi handayani dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, kritis, kreatif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan menjadi fondasi penting bagi kemajuan pendidikan Indonesia di masa kini maupun masa depan. Kesimpulannya, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan landasan penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Prinsip Ingarso sung tulodo, Ingmadya mangunkarso, dan tuturi handayani tidak hanya relevan pada masa lalu,
tetapi juga sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan di era digital saat ini. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, masalah karakter, dan kesenjangan akses teknologi, nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara tetap dapat menjadi pedoman dalam menciptakan peserta didik yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, penerapan pilar-pilar pendidikan tersebut perlu terus diperkuat agar pendidikan nasional mampu menghasilkan generasi yang unggul dan berdaya saing di masa depan.